Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Nah, kalau Bapak tanya apa kabar hari ini, jawabannya Alhamdulillah. Allah. Oke, ulangi lagi ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Allah. Oke, alhamdulillah. Kita hari ini bertemu lagi bersama Bapak dalam pembelajaran PAI BP atau apa? Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Oke, sekarang kita akan membahas atau belajar bab 3 ya, tentang berbakti kepada orang tua, guru dan orang lain. Nah, orang lain. Oke. Oke, sebelum belajar seperti biasa, silahkan rapihkan dulu duduknya ya. Yang rapi, duduknya yang enak. Nah, seperti biasa dipimpin berdoa oleh ketua kelasnya. Silakan Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah wa bil wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Semoga dengan diawali doa ya, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di pagi ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, setelah berdoa, Bapak habiskan biasa ya. Nanti yang disebutkan namanya, acungkan tangannya. Vanessa, ya, Rizky, Gian, Dea, Ajam, Pandu, Dewi, Adit, Akila Humaira, Akila Daniar ya tadi, Hasina, Ina, Bianja, ya, Kaisa, Gibran, Haikal, Ajalea, Ainun, Asya, Manda. Ya, hadir semua ya. Yang nggak hadir siapa? Vanessa nggak hadir ya. Kenapa? Sakit? Ya, kalau sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya kalian lebih semangat. Siap? Siap. Ya, oke. Kita akan ice breaking tepuk konsentrasi yang dulu pernah Bapak ajarkan ya. Coba ikuti bareng-bareng. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk fokus, melihat, fokus. Tepuk konsentrasi, aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua biar lebih semangat belajarnya ya. Oke, tujuan pembelajaran. Tujuan ini kan seperti kita mau bepergian ya, harus tahu tujuannya. Nah, makanya hari ini kita belajar bab 3 itu harus tahu dulu tujuan kita belajar bab 3 ini. Oke, tujuannya ada 2. Yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan makna berbakti kepada orang tua, guru dan menghormati orang lain sesuai ajaran Islam. Yang kedua adalah memahami
pentingnya perilaku berbakti dan menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti diharapkan setelah belajar hari ini kalian bisa menerapkan tujuan pembelajaran hari ini. Oke. Nah, Bapak ada pertanyaan nih. Yang tahu boleh nanti acungkan tangan ya. Apa yang kamu lakukan untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang tua atau guru? Siapa yang tahu? Ayo, Haika. Mendengarkan nasihatnya, betul. Oke, bagus sekali jawabannya. Yang kedua, mengapa kita perlu berbakti kepada orang tua? Siapa yang bisa jawab? Mengapa kita perlu berbakti kepada orang tua? Ayo. Ajalea, kira-kira apa yang kamu kenapa kamu perlu berbakti kepada orang tua? Supaya dapat apa? Pahala. Pahala, betul ya. Sebutkan satu cara kamu berbakti kepada orang tua. Menghormatinya, apalagi? Menyapanya, apalagi? Sopan. Kalau berbicara, menyayangi. Kalau berangkat apa gini? Kalau mau berangkat sekolah gimana? Salam atau mencium tangannya ya, betul sekali. Oke, sekarang kamu kan setiap hari pasti bertemu ya dengan orang yang selain orang tua di rumah ya. Ada orang tetangga atau siapa yang belum kenal. Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan ketika berinteraksi dengan teman yang lebih tua? Pertama apa biasanya? Jangan menyebut namanya. Kalau misalkan di orang Sunda kan kita ada AA atau teteh ya kalau perempuan ya. Terus jangan membuli. Nah, jangan membuli kepada orang yang lebih tua, apalagi kepada teman itu teman sebaya kita harus harus saling menjaga dan menghormati ya. Sekarang Bapak punya video, kalian simak videonya baik-baik nanti supaya kalian mendapatkan ilmu dari sini ya. Coba dengarkan dulu. Yang berbakti. 3 orang sahabat sedang berkumpul bersama. Mereka adalah para pemuda yang perhatikan. giat menuntut ilmu. Salah satunya adalah Hatim At-Tirmizi. Mereka sedang membahas rencana untuk menuntut ilmu lebih tinggi. Bagaimana dengan rencana kita untuk pergi ke kota? Di sana banyak sekali guru hebat yang bisa membimbing kita. Jika hanya di sini saja, ilmu kita tidak akan bertambah sedikit pun. Ucap salah satu sahabat. Memang benar apa yang dikatakannya. Mereka bertiga sudah belajar dari semua guru yang ada. Namun rasanya masih saja kurang. Sebaiknya kita bersiap-siap. Bawalah pembicaraan yang cukup. Cukup ya? Terangkap ceritanya? Oke. Cerita apa tadi? Tentang Hatim yang berbakti kepada ibunya ya. Awalnya dia meskipun mulia ya menuntut ilmu, tapi karena ibunya tidak menyetujui, dia lebih memilih patuh kepada ibunya ya, sehingga dia mendapatkan keistimewaan belajar langsung dengan siapa tadi? Nabi Khidir. Jadi kita harus berbakti kepada orang tua, khususnya ibu ya. Ayah juga sama. Oke. Sekarang nih kita akan belajar lebih dalam tentang berbakti kepada orang tua. Nah, yang bisa kita lakukan adalah apa? Yang pertama, dibaca bareng-bareng. Menghormati dengan cara apa? Sikap sopan dan patuh ya. Ketika disuruh jangan melawan gitu ya. Ketika dilarang jangan membentak, apalagi sampai memarahi, itu nggak boleh. Yang kedua, membantu. Nih, siapa di sini yang sering membantu orang tuanya ketika di rumah pagi-pagi, sapu-sapu, ngepel, cuci piring, sering ya? Nah, berarti kamu sudah bagus, sudah mulai mengerti cara berbakti kepada orang tua. Terus mendoakan agar selalu sehat dan bahagia. Ada yang tahu? Coba, masih ingat doanya? Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Nah, itu doa itu harus dibacakan setiap sholat, setiap waktu ya, supaya orang tua kita sehat gitu. Yang selanjutnya,
Tadi kepada orang tua, sekarang berbakti kepada guru. Nah, guru ini adalah orang tua kalian di sekolah, ya. Kalau di rumah ada ibu dan bapak, kalau di sekolah siapa? Ibu, bapak, guru. Meskipun guru itu belum mengajar kalian, tapi namanya guru, tetap dia orang tua kalian. Harus kalian hormati, harus kalian patuhi perintahnya, ya, jangan melawan. Oke, yang pertama, cara berbakti kepada guru. Yang pertama apa? Hormat. Caranya apa? Menghormati guru dengan sikap sopan dan patuh. Ya, tadi ya, jangan melawan ketika disuruh. Semua guru insya Allah mengajarkan kebenaran, mengajarkan kebaikan, gitu ya. Rajin belajar. Nah, dengan cara apa? Dengan cara berusaha memahami pelajaran yang diajarkan. Itu cara berbakti kepada guru juga sama, ya. Jadi ketika guru menerangkan, kalian misalkan ngobrol atau main, nah itu berarti dia tidak berbakti kepada guru. Yang selanjutnya menghormati sebagai orang tua di sekolah, gitu ya. Yang selanjutnya menghormati orang lain. Dengan cara apa? Pertama, sopan santun. Nah, dengan siapapun, dengan anak kecil atau dengan apalagi yang lebih tua, kita harus sopan santun. Jangan sampai kita menyepelekan atau sampai membuat orang itu sakit hati dengan ucapan kita, gitu. Jangan, ya. Yang selanjutnya ramah, menyapa, ya. Ada orang misalkan berpapasan, jangan apa istilahnya, jangan bawa begitu, ya. Tapi harus menyapa mau kemana, atau misalkan orang Sunda mah kita kalau melewat ke rumahnya bilang apa? Punten, gitu ya, atau bilang salam, assalamualaikum. Nah itu menyapa, tersenyum, tong bae gitunya, jangan merengut gitu wajah nanti gitu. Sebenarnya orang teh jadi kesel gitu ya, meskipun dia nggak kenal gitu. Tapi kalau kita ramah, meskipun dia nggak kenal, pasti dia suka. Yang selanjutnya peduli, membantu orang lain yang membutuhkan. Misalkan ada teman yang jatuh, kita bantu bangunin gitu ya, kita bantu rawat atau obatin gitu. Terus berbagi, jika kita punya rezeki yang lebih gitu ya, kita kasih. Misalkan teman kita belum jajan, kita kasih uang. Pak misalkan nggak punya uang, makanannya yang kita punya kasih sebagian gitu. Nah itu sama juga, ya. Oke, manfaat. Nah manfaatnya apa? Disukai dan dihormati. Yang kedua, hidup harmonis, jadi tidak ada permusuhan. Sukses dunia akhir, mendapatkan kepercayaan orang lain, membangun hubungan baik dengan orang, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Sekarang kita akan diskusi kelompok, ya. Bapak sudah membagi 3 kelompok. Nanti ada pertanyaan yang berhubungan dengan materi hari ini. Kelompok 1 mana? Nah, kelompok 1 di sini silahkan diisi ya, di sini ya. Pakai pensil, 1 orang saja yang menulis perwakilan. Kelompok 2 ini ya. Kelompok 2 siapa aja yang tulisannya kebaca? Yang bagus, boleh. Ya, ini kelompok 3. Silahkan Bapak kasih waktu 10 menit cukup ya. Oke, 10 menit silakan untuk didiskusikan jawabannya bareng-bareng dengan teman lain. Boleh mengasih tahu atau memberitahu jawabannya. Silakan. Nih. Jawabannya bebas sesuai yang kamu ini aja. Biasa. Bebas lah, ini mah nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yang penting kamu jawab dengan ini, sok. Bareng-bareng aja jawabnya ya. Silakan. Sok aja bebas, mau 1 kata, mau misalkan 1 kalimat boleh, nggak apa-apa. Mengapa sikap berbakti kepada orang tua dan menghormati orang lain sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena tadi itu misalkan manfaatnya tadi supaya hidup jadi harmonis gitu, kan bisa. Sok tulis aja. Supaya harmonis, disenangi banyak orang, boleh jawabannya. Dah, oke. Sok jadi non. Menunjukkan sikap menghormati teman di sekolah apa tadi? Jika punya uang dikasih gitu. Jika teman jatuh ini jangan membuli lah misalkan gitu, boleh. Sekarang kita presentasikan ya, 1 kelompok perwakilan atau 2 orang boleh. 1 kelompok 1 siapa yang mau ke depan? Rizky sama Gian ya, ayo, atau sama Pandu boleh. Atau laki-laki aja semua sok sini. Ajam boleh.
Jangan pakai topi, simpan aja, kan bukan upacara. Oke, nih, silakan dibacakan sama soalnya. Udah itu udah satu orang. Lihat ke situ. Kepada orang tua yang tidak melakukan di rumah. Apa jawabannya? Membantu, menyapa. Ya, terus bagus. Nomor 2. Apa yang kamu lakukan untuk menunjukkan rasa hormat kepada guru di sekolah? Apa? Menghormati. Ya, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Selanjutnya kelompok 2. Siapa yang mau ke depan? Siapa ini? 2 orang boleh. Pianja sama ini boleh. Tadi Pianja yang nulis ya. Hasina sama Ina boleh. Sok, ini aja berdua nggak apa-apa. Kalau dibacain. Hasina mau ikut? Sini. Sok, dibacain. Oke, Mengapa sikap berbakti kepada orang tua dan menghormati orang lain sangat penting dalam kehidupan sehari-hari supaya hidup harmonis? Ya. Bagaimana cara kamu menunjukkan sifat menghormati teman di sekolah, berbagi-bagi makanan? Iya, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Kelompok menengah. Yang kelompok 3, siapa yang mau ke depan? Ayo, Haikal sama Gibran aja. Ayo, boleh. Sini, depan. Berdua enggak apa-apa. Yuk, dibacakan jawabannya ya. Pegang satu orang. Biar kedengaran jawabannya. Yuk. Bagaimana kamu menghadapi situasi ketika melihat teman yang tidak menghormati gurunya? Apa yang akan kamu lakukan? Menasehati. Ya, nasihatinya. Bagaimana kamu menghadapi situasi ketika melihat teman yang tidak menghormati orang tuanya? Apa yang akan kamu lakukan? Memberitahunya. Memberitahunya supaya tidak mengulangi lagi ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk 3 kelompok yang sudah mengisi jawabannya ya. Oke. Selanjutnya kesimpulannya. Nah, oke, kesimpulannya baca bareng-bareng. Ayo. Memiliki yang terpuji merupakan yang luar biasa. Mari kita bersama-sama untuk menerapkan dalam kehidupan. Oke, bagus. Kesimpulan. Kita renungkan. Renungkan apa yang telah kamu pelajari hari ini. Apa? Coba. Kita belajar cara menghormati orang tua. Yang kedua, cara menghormati guru dulu ya. Guru. Yang ketiga, orang lain. Bagaimana perasaanmu setelah berbuat baik kepada orang tua, guru, dan orang lain? Senang? Nah, senang ya. Karena orang lain bisa buat senang juga. Buatlah satu rencana tindakan untuk terus berbakti kepada orang tua dan menghormati guru. Berarti tiap hari kita harus apa? Berusaha membantu kalau orang tua di rumah ya. Terus apa lagi? Mendengar nasihatnya. Yang terus apa lagi? Menyapanya. Kalau di sekolah, kalau ke guru apa? Mendengarkan pelajaran ya, berusaha memahami pelajaran. Sopan santun juga ya. Oke. Apa saja perilaku terpuji? Udah tadi ya. Nah, quotes hari ini ya, kita sudah sampai quotes, berarti kita sebentar lagi akan beres. Akan selalu ada orang baik di sekitar kita. Jika tak kau temukan, jadilah salah satu di antaranya. Jadi menjadi orang baik itu sangat penting ya. Sangat penting menjadi orang baik. Oke, selanjutnya. Nah, setelah kita beres belajar hari ini, silahkan kalian untuk berdoa. Dipimpin lagi oleh Rizky. Seluruh Ramadan mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
ini fa'na bima alam tanah alladzi yang fa'una wazidna ilma walhamdulillahi ala kulli halin. Ya, semoga dengan berdoa ditutup kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Mungkin itu untuk materi hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Begitu dapat Bapak sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.